Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan. Bangsa itu sudah dekat dan mau memasuki tanah Kanaan. Sebelum masuk tanah Kanaan, kembali Tuhan mengingatkan bangsa itu akan firman Tuhan. Kenapa Tuhan perlu mengingatkan bangsa itu akan firman Tuhan yang pernah Tuhan berikan kepada bangsa itu? Yang pertama, karena generasi yang mau masuk adalah generasi yang lahir di perjalanan, generasi yang tidak tahu akan perbudakan yang dialami oleh nenek moyang mereka. Generasi yang mau masuk adalah generasi yang tidak terlibat langsung dalam penderitaan sebagai budak di tanah Mesir. Firman Tuhan yang telah diterima nenek moyang mereka, mereka tidak terlibat langsung dalam menerimanya. Oleh karena itu Tuhan perlu menekankan kepada bangsa Israel melalui Musa agar generasi ini tidak melupakan kuasa Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan. Yang kedua, kenapa Tuhan perlu mengingatkan bangsa ini akan firman dan Taurat Tuhan kepada bangsa Israel? Karena Tuhan mau mempersiapkan bangsa itu masuk ke tanah Kanaan, tanah yang penuh madu dan susu, dan juga tanah yang banyak tantangan. Mereka akan masuk dalam situasi baru yang tadinya kehidupan mereka adalah kehidupan yang berpindah-pindah selama 40 tahun, yaitu nomaden. Mereka yang selama ini adalah bangsa budak yang terus-menerus ditekan, dan nanti setelah masuk ke tanah Kanaan, mereka menjadi bangsa yang bebas dan hidup dalam sistem yang baru di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka akan berhadapan dengan agama dan budaya yang baru di sana. Agar tidak terpengaruh, makanya Tuhan kembali mengingatkan Taurat Tuhan, firman Tuhan
kepada mereka. Hal ini tercatat dalam kitab Bilangan 25, di mana Tuhan mengingatkan mempersiapkan Israel dalam memasuki tanah Kanaan. Di sana penuh wanita Kanaan, di sana penuh dengan dewa-dewi mereka, dan di sana banyak budaya-budaya yang bisa mempengaruhi mereka dan meninggalkan iman percaya mereka. Oleh karena itu, Tuhan perlu mengingatkan kembali perintah Tuhan, Taurat Tuhan kepada bangsa Israel, dan mereka dipersiapkan Tuhan untuk setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang sudah hampir 40 tahun sejak hukum itu diberikan kepada bangsa Israel, yaitu kepada nenek moyang mereka. Mungkin perintah itu sudah mulai hilang atau sudah mulai dilupakan oleh bangsa itu. Lalu Tuhan kembali menegaskan akan perintah aslinya, perintah yang benar-benar berasal daripada Tuhan, bukan dari perkataan turun-temurun, yaitu perkataan nenek moyang mereka yang bisa saja sudah ditambahi atau dikurangi. Lalu Tuhan mengingatkan kembali perintah asli dari Tuhan akan Taurat dan firman Tuhan. Musa mendorong bangsa itu untuk memastikan dan mereka mendengarkan dan mengutarakan firman Tuhan atau Taurat Tuhan atau ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hati mereka. Musa tidak ingin bangsa itu meninggalkan Tuhan, dan Musa tidak ingin bangsa itu menambahi atau mengurangi perintah Tuhan. Dan itulah memang yang diinginkan Tuhan dari bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa begitu pentingnya firman Tuhan atau Taurat itu diberikan lagi kepada bangsa Israel? Ayat 1 dikatakan agar mereka dapat terus-menerus memiliki kehidupan dan menguasai tanah perjanjian. Ini merupakan tema besar daripada kitab Ulangan, agar mereka hidup kudus dan mereka hidup dalam tanah Kanaan, dalam kehendak Tuhan. Meskipun kehidupan dan tanah itu adalah tanah anugerah, mereka harus memahami bahwa ini adalah berkat yang diberikan kepada bangsa Israel melalui pemeliharaan perjanjian setia Tuhan kepada bangsa itu. Berkat itu perlu dipelihara melalui mendengarkan dan melakukan Taurat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika mereka menaati perintah Tuhan, selain mereka hidup, mereka akan memiliki lebih banyak hikmat dan pengertian daripada Tuhan. Musa memberitahu bahwa jika mereka itu mau mendengarkan dan mematuhi perintah Tuhan, bangsa-bangsa yang lain juga akan mengaku mereka bangsa yang penuh hikmat, bangsa yang adil, dan memiliki hukum yang adil di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga bangsa itu perlu mendengar dan mengingat perintah Tuhan, seperti yang dikatakan dalam ayat 7 dan ayat 8 firman Tuhan hari ini. Bangsa lain itu akan mengakui mereka menjadi bangsa yang besar, di mana mereka adalah bangsa yang penuh hikmat dan adil dan bijaksana. Bangsa-bangsa lain akan mengakui bahwa Tuhan mereka atau Tuhan bangsa Israel memelihara bangsa Israel seperti Tuhan telah memelihara nenek moyang mereka. Bangsa yang lain akan mengatakan kepada mereka, memang benarlah Tuhan mereka adalah Tuhan yang penuh kasih, karena Tuhan mereka lah yang memilih bangsa Israel menjadi umatnya,
bukan seperti orang-orang di tanah Kanaan, mereka yang mencari Tuhannya dan datang menyembah dewa-dewi yang ada di sana. Bangsa lain akan mengakui Tuhan bangsa Israel adalah Tuhan yang dekat, yang terus-menerus datang hadir dan menghampiri bangsa itu, dan terus-menerus mengingatkan jalan kebenaran. Dan bangsa lain akan mengakui mereka menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel bukanlah hal yang kecil. Tuhan memilih mereka, Tuhan menjadikan mereka menjadi umatnya, Tuhan memelihara, dan Tuhan memberikan peraturan-peraturan untuk mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu tidaklah didapatkan oleh bangsa-bangsa lain, terlebih bangsa Kanaan yang ada di tanah Kanaan, di mana mereka akan datang dan tinggal di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlakuan Tuhan akan bangsa Israel tercermin dalam perlakuan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bukan kita yang mau menghapuskan dosa kita, karena memang kita tidak mampu menghapus dosa kita. Tetapi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus datang menghampiri kita dan memilih kita dan menebus kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau dekat kepada kita, Tuhan mau menghampiri kita. Anak Allah datang ke bumi, anak Allah meluangkan waktunya untuk memperhatikan kita dan mengajar kita bagaimana kita seharusnya hidup dan menyerahkan hidup kita hanya untuk Dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau mendengarkan doa kita dan mau senantiasa merespon doa permohonan kita. Bangsa manakah yang memiliki Tuhan seperti bangsa Israel dan seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus? Dewa-dewi yang ada di tanah Kanaan adalah dewa-dewi yang dicari oleh bangsa Kanaan. Allah-Allah lain adalah Allah-Allah yang dicari oleh umat yang lain. Tetapi Allah kita adalah Allah yang mencari kita, Allah yang terus-menerus menghampiri kita, Allah yang terus-menerus mengasihi kita, Allah yang tidak pernah jauh dari kita. Tuhan mau menjawab kita, dan Tuhan mau menuntun kita ke jalan yang benar agar kita memperoleh hidup dan kehidupan yang kekal ketika kita mengakhiri hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita hari ini mengatakan untuk melakukan perintah Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk mengutamakan mengikuti perintah Tuhan daripada mengikuti perintah-perintah manusia atau hal-hal yang lain yang ada di tengah-tengah dunia ini. Mengutamakan firman Tuhan artinya kita selalu merindukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kesukaan kita adalah firman Tuhan. Dari segala yang ada di dunia ini tidak lebih utama kecuali mengutamakan firman Tuhan. Dari segala yang ada di dunia ini kita mengutamakan firman Tuhan, baik kata-kata bijak atau kata-kata motivasi yang pernah kita dengarkan atau diberikan orang lain kepada kita, itu tidaklah seberapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dari kata-kata ada istiadat yang diturunkan oleh nenek moyang kita, itu juga tidaklah lebih utama daripada perintah Tuhan. Tuhan mau mengatakan kepada kita, seharusnya kesukaan orang-orang percaya adalah Taurat Tuhan, seperti yang dikatakan Daud dalam Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan ia merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Itu adalah kerinduan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengikuti firman Tuhan artinya kita tidak hanya rindu, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus dari Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintah. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi orang yang sudah dikasihi Tuhan sepatutnya mengasihi Tuhan, dan bukti dia mengikuti Tuhan dan mengasihi Tuhan adalah mau menuruti segala perintah-perintah. Kasih Tuhan sudah terbukti kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mau mati untuk keselamatan kita. Kasih sejati kita kepada Tuhan haruslah kita tunjukkan dengan melakukan dan mengikuti perintah Tuhan. Lebih patuh kepada perintah Tuhan daripada kepada perintah-perintah manusia. Walaupun ada banyak kata-kata motivasi manusia, walaupun ada kata-kata bijak dalam adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyang kita, yang lebih utama di tengah-tengah kehidupan kita haruslah perintah Tuhan, firman Tuhan. Bukan berarti Tuhan mau menghapuskan kata-kata bijak atau kata-kata motivasi yang diberikan orang sukses kepada kita. Mungkin itu sebagai contoh bagi kita untuk memotivasi kita untuk hidup sukses. Tetapi untuk hidup selamat adalah firman Tuhan. Tetapi untuk hidup kekal selama-lamanya, firman Tuhanlah yang lebih utama. Dan Tuhan juga tidak mau menggunakan adat istiadat seperti nafas epistel kita tadi. Tetapi Tuhan mau menerangi kita sehingga adat istiadat kita boleh baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau menguruskan kita dan menjaga kita sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jika kita mau mengingat Tuhan dan takut akan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Dan Tuhan juga mau mengingatkan kita. Bukan hanya kita yang mau mengikuti perintah Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, firman Tuhan itu juga harus diturunkan ke cucu dan cicit bangsa Israel yang mau masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga kita juga mau menurunkan perintah Tuhan ini kepada anak cucu kita sehingga mereka juga beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Tugas kita lah sebagai orang Tuhan untuk meneruskannya, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Perintah Tuhan bukanlah hukum yang memberatkan untuk ditaati, tetapi firman Tuhan ini adalah penuntun hidup kita beroleh keselamatan. Jalan-jalannya penuh dengan kehidupan. Ketetapan-ketetapan Tuhan adalah ketetapan-ketetapan hikmat. Ketetapan-ketetapan Tuhan adalah hidup untuk selama-lamanya. Apa gunanya kita mengikuti perintah Tuhan? Kita tidak hanya mendapatkan janji di dunia ini. Kita tidak hanya mendapatkan keberhasilan di tengah-tengah dunia ini, tetapi juga kita akan mendapatkan kehidupan selama-lamanya. Bagaimana caranya agar keselamatan itu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus dalam penebusannya kepada kita? Caranya, mari menuruti perintah Tuhan, dan bukan hanya menurutinya, memeliharanya juga, dan bukan hanya memelihara, juga menurunkannya kepada anak cucu kita, sehingga bangsa-bangsa lain, umat lain akan mengatakan kepada kita, benar kita adalah bangsa yang bijak, bangsa yang sudah diselamatkan, bangsa yang dikasihi Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang dekat kepada Tuhannya,
umat yang terus-menerus dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah dalam perintah Tuhan dan mari kita pelihara dan kita turunkan firman Tuhan, bukan hanya kita untuk hidup, tetapi anak cucu kita juga beroleh hidup selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami patuh dan taat kepada perintah Tuhan dan firman Tuhan daripada kepada peraturan-peraturan atau perkataan-perkataan manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena perintah Tuhan, karena firman Tuhan adalah firman untuk kehidupan kekal kami selama-lamanya. Dan Tuhan ingatkan kami juga agar kami memeliharanya dan menurunkannya kepada anak didik kami. Biarlah Tuhan, benar firman Tuhan boleh berkuasa atas hidup kami melalui roh Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan, melalui kami mengasihi, mengutamakan perintah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Sertai kami, sertai seluruh jemaat, biarlah berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.